Nah, kita masuk bagaimana kemudian menjadi orang tua dengan segenap hal-hal tadi yang bisa menjadikan tantangan-tantangan tadi ya. Bagaimana dong kemudian peran orang tua, apalagi di masa pandemi sekarang dengan PJJ ini? Yang pertama sederhana, teladan dulu ya. Bapak Ibu, ini sebenarnya tips yang paling sederhana, apalagi kalau anak-anak kecil ya, anak-anak balita itu dia begitu lahir, begitu bisa melihat, begitu dia tumbuh berkembang, dia lihatnya bapak ibunya pakai HP terus. Maka dia adalah generasi yang pasti tidak akan lepas dari HP. Karena itu mulailah keteladanan bapak ibu, anak-anak kita itu kullu maulud yuladu ala fitrah. Anak kita tuh fitrahnya baik, kita aja yang ngerjain kadang-kadang. Anak kita tuh fitrahnya lurus-lurus saja, baik-baik saja, tapi kadang kita yang justru mencontohkan. Bahkan termasuk mencontohkan penggunaan HP itu sendiri. Mungkin tadi lihat gambar yang di bawah itu, anaknya suruh gak boleh HP-an, tapi orang tuanya sibuk dengan HP. Ya repot kalau begini. Anaknya dilarang pakai HP, orang tuanya sibuk pakai HP, dan anaknya hanya bisa melihat saja. Ini bahasanya kezaliman ini ya, memberikan contoh yang buruk, tetapi tidak boleh anaknya mengikuti, tetapi dia memberikan contoh terus-terusan. Ya, jangan sampai orang tua, suami istri itu berlebihan di dalam gadget, apalagi di rumahnya sendiri. Bahkan yang paling parah, suami istri sudah mau tidur bareng, ternyata masing-masing bukannya ngobrol, bukannya saling mengevaluasi hari itu ada apa, bukannya membincangkan anak-anak mereka, malah sibuk masing-masing dengan HP-nya, sibuk dengan masing-masing dengan grup-grup alumninya. Maka ini sekali lagi menjadikan, pertama, orang tua harus mampu memberikan contoh. Bagaimana orang tua jangan sampai kecanduan gadget di hadapan anak-anaknya. Bagaimana orang tua harus tegas, ada waktu-waktu untuk menyimpan HP-nya. Sekali lagi, ini harus menjadi sesuatu yang kita kuatkan komitmennya. Kemudian yang kedua, setelah kita sendiri memberikan contoh yang baik bagi para orang tua, ayah bunda sekalian, buatlah peraturan ya, yang memang kita sepakati bahwa itu membatasi penggunaannya ya, dalam konteks pembelajaran daring jelas, ada waktu-waktu yang jelas dan penggunaannya pun jelas. Tapi yang berbahaya kan kalau di luar itu ya, di luar itu bagaimana? Maka jangan sampai kita tidak punya batasan. Beda antara anak mungkin di bawah 2 tahun dengan anak 2 tahun sampai 6 tahun, beda juga dengan anak 6 tahun sampai 18 tahun. Maka anak usia SD, usia SMP beda tentu dengan anak usia SMA, apalagi balita. Tidak bisa kita samakan, dan tentu semakin dini kita memperkenalkan semakin berbahaya. Maka dokter anak di Kanada itu sampai clear ya dia. Mereka tuh memberikan bagaimana usia 0 sampai 2 tahun tidak boleh sama sekali terpapar gadget. Ya. Usia 3 sampai 5 tahun maksimal 1 jam sehari. Usia 6 sampai 18 tahun itu berarti usia SD, SMP, SMA maksimal 2 jam sehari. Maka bayangkan kalau ya ini sesuatu yang direkomendasikan oleh dokter anak. Cuman sayangnya kita sendiri memang, apalagi tuntutan pembelajaran ya, menjadikan membatasi itu menjadi semakin susah di zaman ini. Sekali lagi, kita hanya perlu tega, tetapi tambah kasih sayang, namanya tegas. Tega plus S, namanya tegas. Ada saatnya mereka bermain gadget, ada saatnya mereka bermain tanpa gadget. Karena yang mereka inginkan bermain sebenarnya, bukan gadgetnya, bermain. Cuman karena yang kita tawarkan gadget, ya hanya gadget jadi tempat bermain. Makanya yang ketiga yang perlu kita perhatikan para orang tua, bersamailah anak-anak kita. Ya, bersamai dan arahkan sesuai usia. Kita meyakini bahwa di internet banyak peluang-peluang kebaikan, banyak peluang-peluang pahala. Ya, kita ingat untuk berdakwah saja, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Kita bisa berdakwah
di internet. Kita bisa sharing kebaikan. Bahkan kalau sekarang hari ini lagi rame YouTuber penghasilannya 100 juta, YouTuber penghasilannya per bulan 5 miliar. Itu berdasarkan apa sih? Berdasarkan iklan yang ditonton, iklan yang diklik, jumlah viewer. Itu saja bisa dihitung penghasilannya. Apalagi kalau malaikat yang menghitung, ya, bagaimana ketika kita berdakwah, maka malaikat akan bisa mencatat kira-kira siapa saja yang mendapatkan manfaat dari dakwah kita di dunia internet ini. Maka sekali lagi, bagi para orang tua mohon maaf, jangan terlalu gaptek. Kalau gaptek pasti bisa dikibulin oleh anak-anaknya. Harus belajar, bahkan kalau perlu supaya bisa mengarahkan anaknya untuk apa? Memanfaatkan internet dengan lebih baik. Internet luar biasa, bisa kita gunakan berdakwah, kerja, nyari ilmu. Nah, ini sharing, connecting. Kalau di dalam surat An-Nisa 114 ya, itu jelas kita diberikan motivasi. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ya, bahwa tidak ada kebaikan berkongko-kongko di dunia maya, ya, di medsos, di internet, kecuali kalau yang berhubungan dengan tadi, memotivasi kebaikan, memotivasi sedekah, mendamaikan, nah, ilmu. Ini ini poin ini sebenarnya pembelajarannya bisa panjang ya Bapak Ibu semua, tapi adalah intinya orang tua itu harus mengarahkan, bukan cuma membatasi. Makanya saya bilang BNI. B, batasi, ya, harus ada batasan, ya. N, nikmati dalam arti manfaatkan sesuatu yang penting dan bermanfaat di internet. I, imbangi. Nah, imbangi nanti setelah ini nih. Nah, imbangi dengan apa? Imbangi dengan alihkan kepada hal-hal lain yang juga positif, tetapi tidak dengan gadget. Menjaga kegiatan yang lain yang bisa menjadikan anak tumbuh kembang bersama. Entah itu di taman, bertani bersama, olahraga bersama, sepedaan bersama, masak bersama. Banyak hal yang bisa dilakukan orang tua. Syaratnya apa? Nggak usah pakai gadget, ya. Jadi imbangi itu namanya. Jaga kebersamaan. Jangan sampai anak tumbuh besar dengan gadget tetapi lupa dengan kedekatan terhadap orang tuanya. Apalagi para bapak-bapak, bapaks ini ya. Jadi bapak-bapak itu harus menjadi superhero bagi anak laki-lakinya. Maksudnya apa? Harus mengenalkan tentang bagaimana menjadi laki-laki. Tahu caranya memperbaiki sesuatu yang rusak. Tahu namanya naik pohon, naik genteng, memperbaiki selokan, menangkap tikus, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang dikenalkan oleh ayah kepada anak laki-lakinya. Sebaliknya, ayah juga harus jadi cinta pertama anak gadisnya. Ini fase yang paling mendebarkan ya. Karena kalau seorang ayah gagal dicintai anak gadisnya, nanti akibatnya anak gadisnya akan mudah mengobral cinta kepada lawan jenisnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi sekali lagi, hati-hati terutama bagi para ayah. Milikilah kebersamaan yang intim, yang dekat, yang berkualitas. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Dekat ayah ibu semuanya. Jadi banyak sekali yang pengennya itu bareng-bareng terus. Bareng-bareng itu bagus, tetapi bukan dekat. Misalnya kita makan bareng, wisata bareng, jalan-jalan bareng satu keluarga, itu enak luar biasa dan indah untuk diupload di Facebook dan Instagram kita. Tetapi pasti tidak menghasilkan kedekatan kalau kita tidak face to face dengan anak-anak kita. Nabi Ibrahim dengan Ismail ketika itu, mereka awalnya ditinggal jauh, tetapi ketika ketemu dikatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Jadi Nabi Ibrahim sering mengajak Ismail itu pergi berjalan untuk berdakwah maupun untuk bekerja, diajak hangout bareng. Maka kepada para orang tua, jangan andalkan yang bareng-bareng tadi. Makan bareng, wisata bareng, kuliner bareng, foto bareng, jangan andalkan. Itu hal yang baik, tetapi bukan untuk menjadikan kedekatan.
Kedekatan itu adalah kalau kita dekat dengan satu anak, kita ajak satu persatu mereka bergantian untuk bicara dari hati ke hati. Syukur-syukur kalau kita mengatakan kepada mereka sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, "Fandur mada taro." Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim dan Ismail ini kan kisahnya terkenal ya, viral ini. Kisah penyembelihan Ismail ini. Nabi Ibrahim itu kalau mau, dia bisa menyembelih tanpa harus musyawarah. Nabi Ibrahim itu nabi, Ismail anak bocah. Nabi Ibrahim usianya sudah tua, 90 tahun lebih. Ismail masih 15 tahun. Nabi Ibrahim ayah, Ismail anak. Jadi kalau mau otoriter bisa. Tetapi Nabi Ibrahim memilih jalan Fandur mada taro. Wahai anakku, bagaimana pendapat? Jadi buat ayah bunda sekalian, bagi kita, marilah kita harus semangat untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita. Bukan komunikasi yang satu arah saja, perintah, ya. Sudah makan belum? Sudah sholat belum? Sudah mandi belum? Sudah ngerjain PR belum? Tapi harusnya Fandur mada taro. Apa yang kamu inginkan hari ini? Apa kesulitanmu wahai hari ini? Apa yang engkau cita-citakan? Apa yang engkau resahkan? Apakah ada temanmu yang menyenangkan tadi? Apakah ada pekerjaan rumah yang susah tadi? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditunggu oleh anak-anak kita, daripada sekedar sudah PR belum, sudah sholat belum, sudah makan belum. Tetapi tanyanya harus, bagaimana sholatmu tadi? Atau bagaimana makanannya, enak atau tidak? Apakah kamu ingin makan apa? Jadi sekali lagi, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih menunjukkan penghargaan dan apresiasi kita terhadap anak-anak kita. Kemudian juga bagi seorang ayah, seorang orang tua, jadi harus memiliki, mengetahui apa potensi anaknya. Sekali lagi ya, anak kita itu jangan disamakan bahwa mereka semua harus pintar matematika. Nggak bisa, beda-beda. Mereka semua harus pintar bahasa Inggris. Nggak bisa, tidak semua itu. Masing-masing anak punya kecerdasannya sendiri, yang orang tuanya harus bisa menemukan dan melatihnya. Bapak Ibu ingat Rio Haryanto ya, pembalap muslim terkenal. Itu kan dulu pasti senangnya kebut-kebutan ya. Tapi oleh ayahnya ditemukan, diarahkan, jadilah pembalap. Nah ini yang ingin kita sampaikan, bagaimana seorang orang tua jangan underestimate dulu, jangan memaksa anaknya harus pintar di satu bidang, tetapi adalah melihat kira-kira anaknya itu potensinya di mana, lalu diarahkan. Kalau anaknya senang nulis, senang baca, berarti potensinya adalah bahasa, maka harus diasah di sisi itu. Seperti bagaimana kita tahu ya, jangan mengasah pada sisi yang tumpul. Kalau anaknya senang olahraga, senang gerak-gerak, aktif, maka diasah di sisi itu. Nah, saya ingat ya, jadi pernah dulu waktu saya memberikan motivasi di Ma'had An-Nu'aimi, ada yang tanya, Ustadz, saya ini bingung. Saya ini di sini belajar syariat, belajar bahasa Arab, menghafal Quran, tetapi saya ini senangnya kok malah menggambar kartun ala Jepang. Ya, saya sampaikan, Bapak Ibu ya, kartun ini industri Jepang banget ya, 90-80% dikuasai Jepang. Anak-anak kita itu setiap hari dikasih makanan-makanan budaya Jepang melalui kartun. Makanya kalau nggak ada umat Islam yang pandai mengilustrasi, desain, menggambar kartun, komikus, ya siapa yang berikan bacaan alternatif? Nah itu contohnya begitu. Jadi setiap kita kan fokusnya sebagai orang tua itu khairun nas anfa'uhum linnas. Kita ingin menjadikan anak kita bermanfaat ya. Maka jangan dipaksa satu bidang saja, bisa jadi ada bidang-bidang lain yang harus orang tua temukan dan asah. Dan yang jelas jaga takwa dan tawakal kita. Apa sih yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita? Yang paling penting kan takwa. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak dalam kondisi apa? Dalam kondisi ketakwaan yang lemah, dan juga apalagi akidah yang lemah.
maka ajaklah anak-anak kita untuk senantiasa sejak awal di dunia, apalagi di masa pandemi ini, kita berikan, kan kita ajak mereka untuk menjalankan kebaikan demi kebaikan, apalagi ini mau Ramadan. Harus kita siapkan, rumah kita harus menjadi pesantren-pesantren yang penuh zikir, penuh ibadah, penuh Quran, dan penuh taklim. Syaratnya apa? Orang tua mau berkorban waktu dan perhatian. Nah, dalam masa pembelajaran daring seperti ini, saya sering pesankan kepada semua pihak, terutama orang tua, juga ustadz-ustadz, para guru. Yang pertama, turunkan standar, ya. Turunkan standar. Apa itu? Standar nilai, standar kurikulum, standar materi. Baik para guru maupun orang tua harus memahami bahwa ini adalah masa pandemi, masa darurat yang harusnya memang ada rukhsah. Kalau kita musafir saja, sholat kita bisa dikosor, bisa dijamak. Puasa Ramadannya juga bisa dikodok lain waktu. Maka masa pandemi ini juga tentu semua pihak harus menurunkan standar, sehingga kita juga tidak masing-masing juga bisa memahami tugas masing-masing. Orang tua paham tugas guru, guru juga paham keributan atau kerepotan orang tua, maka ini harus ada sama-sama menurunkan standar. Yang kedua, bikinlah pembelajaran digital itu pembelajaran yang happy, yang tidak bikin anak-anak semakin stres. Tidak bikin anak-anak semakin stres. Jadikan pembelajaran yang happy. Kita aja orang tua kalau ikut seminar, workshop 1 jam lebih itu pasti mumet itu. Butuh ice breaking, butuh coffee break. Maka anak-anak kita harus memiliki pembelajaran yang online tadi, pembelajaran yang membahagiakan, didukung oleh orang tuanya, tetapi juga bentuk pelajarannya bukan menjemukan, tapi berganti-ganti dan bervariasi. Nah, yang ketiga yang paling penting ini adalah orang tua itu juga harus mempunyai kurikulum masa pandemi. Walaupun kurikulumnya bukan matematika, kurikulumnya bukan bahasa Inggris, bukan. Orang tua ini, karena kan kalau online itu kan paling sehari 2 jam, 3 jam. Sisanya, giliran orang tua bertanggung jawab punya kurikulum pandemi yang membahagiakan. Apa itu tadi? Seperti tadi sudah saya singgung ya, bagaimana pelajaran tentang memasak bersama, membersihkan rumah bersama, memperbaiki barang-barang rumah bersama, ya. Ada hal-hal yang sebenarnya itu adalah bagian dari kurikulum keluarga. Sekali lagi, orang tua harus bisa mengarahkan. Anak kita ini tergantung dikasih apa. Anak kita dikasih bolpen sama kertas, dia akan pandai menggambar, mencoret-coret. Dikasih panah, dia akan pandai panahan. Dikasih bola, dia akan pandai main bola. Dikasih alat masak, dia akan pandai memasak. Dikasih HP, dia nggak akan pandai-pandai. Itu masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melewati masa pandemi ini dengan penuh kebaikan. Kita sehat, selamat, dan tetap bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.